Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat RSTP. Salam sehat. Halo sahabat RSTP, kembali lagi kita berjumpa dalam podcast Ngode Ngobrol dengan Edukasi. Kali ini kita akan membahas seputar peran USG dalam mendeteksi kelainan liver. Sahabat RSTP yang berbahagia, perkenalkan saya Sulas Marom. Kali ini saya akan memandu acara podcast kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter radiologi. Nama beliau Dr. Rashid Ridho Esperat. Beliau adalah lulusan dari Universitas Diponegoro. Kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya dokter? Baik, Pak Sulas. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Baik dokter, mungkin kita sudah paham ya bahwasanya pemeriksaan USG itu banyak sekali manfaatnya dokter ya. Mungkin kita sedikit akan membahas tentang bagaimana tata cara pemeriksaan USG atau manfaat dari USG itu sendiri. Dalam mungkin 10 menit ke depan kita dokter ya, kita akan bahas itu. Sebenarnya pemeriksaan USG itu apa sih dok? Kalau boleh saya tahu, Baik. supaya pemirsa di rumah bisa paham. Jadi kita kan biasanya tahunya kalau USG itu kandungan gitu ya dok. Ternyata lebih luas lagi ya dokter. Silakan dokter, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan terkait dengan USG itu sendiri dokter. Silakan. Ya, baik. Jadi USG itu merupakan suatu alat di instalasi radiologi di mana sumber dari pencitraannya adalah menggunakan gelombang suara Pak Sulas. Ya, ya. Kita tahu ya Pak Sulas ya, kalau di instalasi radiologi itu banyak alat. Nah, dan asosiasinya biasanya sumbernya dengan menggunakan sinar X untuk Ya. mendeteksi kelainan pada tubuh. Nah, ini uniknya USG ini menggunakan gelombang suara Pak Sulas. Jadi gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya di radiologi itu banyak sekali modalitas untuk pemeriksaan ya dok ya. Ada yang menggunakan media sinar X, yang mungkin orang-orang paham ronsen itu ya dok ya. Betul. Ada juga mungkin dengan gelombang suara yang tadi dokter bilang ya. Betul. Cuman mungkin orang masih USG itu erat-erat kayaknya dengan kandungan. Sebenarnya kan enggak ya dok ya. Di radiologi lebih luas cakupannya dok ya. Salah satunya mungkin untuk pemeriksaan abdomen itu ya dok ya. Nah, mungkin apa saja sih dok keuntungan dari pemeriksaan USG itu sendiri dibandingkan dengan modalitas yang lain ya, masyarakat mungkin paham gitu dok. Baik, USG itu betul kata Pak Sulas ya, bisa mendeteksi di seluruh organ tubuh ya. Yang asosiasinya di masyarakat mungkin hanya terkait dengan kandungan Kehamilan gitu ya. Nah, terkait dengan keunggulannya Pak Sulas ya, yang pertama dia non radiatif. Ya. Jadi dia menggunakan gelombang suara, jadi aman pada kondisi seperti pada bayi, kemudian pada ibu hamil. Kemudian yang kedua keunggulannya ialah USG ini bisa menilai jaringan lunak pada tubuh kita Pak Sulas. Ya. Kalau misalnya kita khususkan pada perut, nah, kita bisa menilai organ-organ dalam perut seperti apa, liver, hati kan, kemudian lien atau limpa, kemudian kedua ginjal, kemudian kandung kemih, kemudian usus dan lambung, itu kita bisa nilai. Bahkan pembuluh darah, kemudian yang struktur paling kecil saraf pun bisa dinilai oleh USG. Jadi luas sekali dok. Luas sekali dan tanpa banyak persiapan Pak Sulas. Oh, jadi mungkin biar sobat RSTP paham ya dok ya. Jadi kalau yang lain kan biasanya ada persiapan puasa atau apa mungkin ya dok, pemeriksaan misalkan bukan khusus atau apa untuk USG sendiri misalkan abdomen. Kira-kira persiapannya apa tuh yang harus dipersiapkan untuk pasien sendiri dokter ya, supaya lebih bagus hasilnya gitu dok. Jadi Pak Sulas, kalau USG ya, biasanya ada beberapa persiapan. Yang pertama, pasien diminta untuk puasa minimal 6 jam. Sebenarnya apa? Untuk melihat kondisi dari salah satu organ tubuh pasien, yaitu kandung tubuh. Kemudian ini puasanya adalah puasa makan ya, bukan puasa minum. Jadi dok minum ya dok. Minum tetap boleh. Kemudian untuk melihat struktur kandung kemih, itu biasanya pasien harus
diminta untuk banyak minum, kurang lebih 1-2 jam, dan menahan pipis sampai dilakukan pemeriksaan. Gunanya untuk melihat struktur atau bagian kemih secara Oke. Jadi gitu ya sobat RSCP semuanya. Jadi tadi disampaikan untuk pemeriksaan USG sendiri sebenarnya tidak ada pemeriksaan khusus, persiapan khusus ya dok? Persiapan. Hanya mungkin puasa saja ya. Untuk pemeriksaan USG abdomen itu sendiri dokter, sebenarnya kita mau lihat apa sih dok? Atau biasanya pemeriksaan USG abdomen untuk menilai apa sih dok? Kelainan-kelainan apa gitu? Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa USG ini unggul dalam melihat jaringan lunak. Di dalam perut kita kan banyak struktur anatomi tubuh ya, dengan berbagai fungsi. Yang pertama hati, seperti judul yang podcast kali ini. Jadi kita bisa menilai bentuk dan ukuran hati. Menurut literatur sih hati itu ada juga yang mengatakan seperti bola rubi. Kemudian dari ukurannya, entah itu ada pembesaran, ada pengecilan. Ukurannya kita bisa nilai apabila dia lebih besar atau lebih kecil, itu mesti ada sebabnya. Ada sesuatu yang tidak normal. Ada sesuatu, ada kelainan. Ada kelainan. Contoh misalnya infeksi ya, dia bisa menyebabkan pembesaran hepat. Kemudian lihat dari struktur permukaannya. Kalau dia kasar, jangan ini suatu infeksi. Atau misalnya ada tertangkap benjolan-benjolan, bentuknya bisa bulat, bisa berbenjol-benjol, dilated, bahasa kita. Kemudian ada juga yang seperti batasnya tidak tuntas. Khawatirnya itu adalah suatu gambaran tumor. Kemudian apalagi kita bisa nilai pembuluh darahnya, ada pelebaran, darah yang dilihat itu suatu penurunan atau ada sumbatan, itu masalah. Jadi banyak sekali ya dok ya, informasi-informasi yang didapat dari pemeriksaan USG ya. Untuk hati sendiri aja kita bisa menilai tadi ya dokter, misalkan ada tumor, ada kelainan-kelainan pembesaran hati. Jadi sebenarnya untuk USG sendiri itu kalau saya lihat tuh sebenarnya relatif lebih aman dan detail ya dok. Mungkin yang sekarang yang lebih canggih alat-alat USG itu mungkin kita bisa menilai terkait dengan hati itu sendiri, jadi tingkat kekerasannya atau apa gitu dok ya. Sekarang itu mungkin dokter bisa disampaikan untuk baik dokter. Jadi mungkin masyarakat awam kan masih kadang bingung ya dok ya. Misalkan ini saya ada rasa sakit di perut, sementara pilihan-pilihan pemeriksaan kan banyak ya dokter. Mungkin dokter ada semacam masukan, referensi atau saran sebaiknya untuk pemeriksaan yang awal itu seperti apa? Mungkin dari keunggulannya sendiri atau detailnya atau apa, dokter mungkin saran atau referensi dokter jikalau ada masyarakat yang mempunyai keluhan seperti itu dok, langkah-langkahnya biasanya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Kelas. Jadi biasanya masyarakat bila mengalami keluhan nyeri bagian perut, ya tentu harus dilakukan pemeriksaan ya, baik ke dokter obat ya, kontrol baik ke dokter umum maupun ke dokter spesialis ya. Nah nanti dokter akan menilai, kemudian akan melakukan permintaan kepada bagian radiologi apabila memang diperlukan konsultasi. Nah kewenangan dokter yang melakukan pemeriksaan itu nanti akan melakukan pilihan, entah itu misalnya di ronsen ya, kemudian dilakukan USG. Nah apabila misalnya pasien akan dilakukan USG, ya pastikan persiapan-persiapan yang tadi disebutkan ya itu dilakukan, misalnya puasa dulu gitu ya, selama 6 jam sampai 8 jam puasa, kemudian berbanyak minum ya,
kurang lebih 1 sampai 2 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter spesialis radiologi kita. Agar karena untuk USG ini kan sifatnya dependen operator ya Pak Sulas. Ya, Dependen operator. Jadi perlu operator yang kompeten di bidangnya untuk melakukan penilaian. Nah, satu lagi dok, ini di RSDP sendiri dok ya. Kita juga di radiologi kan ada alat-alat. Nah, untuk alat USG di RSDP sendiri itu sudah sejauh mana kecanggihannya atau keunggulan terkait pemeriksaan USG di kita dok di RSDP. Jadi pemeriksaan USG di rumah sakit kita ini cukup canggih Pak Sulas ya. Pada pemeriksaan atau pada kelainan liver ini, bahkan di USG kita ini sudah mempunyai tools yang bernama elastografi Pak Sulas. Elastografi betul. Jadi dia untuk mendeteksi kekakuan pada liver. Oh, Pada kelainan pada bayi ya, terutama di USG, pada bagian perut, biasanya yang sering saya jumpai, beberapa kali saya jumpai itu atresia biliar. Atresia biliar itu adalah kegagalan pembentukan dari kantung bedu. kelainan bawaan ya dok ya? Kelainan bawaan. Biasanya pasien dilakukan pemeriksaan USG dengan gejala kuning, badannya kuning gitu ya. Kemudian jadi dokter anaknya mencurigai suatu kolestasis. Kolestasis sendiri kan bisa disebabkan karena tidak terbentuknya kantung gitu ya, atau bisa disebabkan karena kelainan liver itu sendiri. Tapi sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan yang sangat rutin kita lakukan di instalasi radiologi RSDP. USG ini sangat unggul dikarenakan tanpa radiasi, jadi relatif aman, terutama pada bayi dan ibu hamil. Pemeriksaan USG ini sangat unggul, terutama dalam menilai organ dalam perut atau organ-organ lain dalam tubuh. Jadi tidak usah takut dan ragu untuk dilakukan pemeriksaan USG di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat PO Binagrasa. Begitu sahabat sehat. Baik, terima kasih dokter. Tadi penjelasannya sudah sangat lengkap. Tadi sudah disampaikan beberapa keunggulan dari USG, kemudian pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan, kemudian persiapannya seperti apa, dan tata caranya seperti apa. Saya pikir sudah jelas dan lengkap ya dok. Jadi sobat RSDP semua, jadi ayo jangan ragu, jangan takut. Bila mana sobat semua ada permintaan untuk dilakukan USG, mari ayo kita berobat, kita melakukan pemeriksaan USG di Rumah Sakit Umum Dr. Derajat Prawira Negara. Baik, terima kasih dokter untuk ilmunya. Mudah-mudahan sahabat RSDP semua paham ya dok. Terima kasih sahabat RSDP semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSDP, Salam sehat. Bye.